Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, selamat siang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Akib SHM Bapak Dr. HS Tisnanta SHMH, Bapak Prof. Dr. Heriandi SHMS, dan Bapak Agus Triyono SHMH PhD. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini akan diadakan seminar hasil Saudara Tio Haikal Anugrah MPM 19.2.011.079 dengan judul Desain Kebijakan Resettlement bagi Masyarakat Terdampak Bencana Alam di Lampung Selatan. Untuk yang pertama kami persilakan Saudara Tio untuk mempresentasikan hasil tesisnya. Kami persilakan. Ini proposal ini kali. Oh, masih proposal? Iya. Iya, proposal. Oh ya, maaf ya, masih proposal Tio. Silakan Tio. Baik, terima kasih. Heriandinya udah ada nih. Gimana Prof? Prof Heriandinya sudah ada belum, di mana posisi? Katanya nggak bisa hadir dulu Prof, ya nanti ngasih catatan. Hah? Ngasih Prof catatan. Heriandi lagi ini Prof, mendampingi rektor ngasih materi rapat di rektorat. Jadi dia nanti tertulis aja. Oke, Ya, Ya silakan. Prof, tertulis saja Prof. Silakan Tio. Baik, terima kasih Bu Kasmawati SHM Hum atas kesempatannya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Akib selaku pembimbing 1, yang terhormat Bapak Dr. HS Tisnanta selaku pembimbing 2, yang terhormat Prof. Dr. Heriandi yang sayangnya berhalangan hadir, yang kemudian yang terhormat Bapak Dr. Agus Triyono SHMH selaku pembahas 2. Serta saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kasmawati dan Mas Rohim selaku moderator dan fasilitator atas seminar proposal hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan membawakan presentasi mengenai proposal tesis saya yang berjudul Desain Kebijakan Resettlement bagi Masyarakat Terdampak Bencana Alam di Lampung Selatan. Latar belakang, pada tahun 2018 lalu terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengakibatkan tsunami Selat Sunda, di mana menurut data yang ada terdapat 426 orang meninggal dunia, 7.202 orang luka-luka, dan 23 orang lainnya dinyatakan hilang. Dari segi ekonomi, kerugian akibat bencana tersebut ditaksir sekitar 200 miliar rupiah. Merujuk pada arahan kawasan pemukiman dalam peta kawasan pemukiman di Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011-2030 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 15 tahun 2012, diketahui bahwa sebagian wilayah pesisir Lampung Selatan tersebut ternyata bukan diperuntukkan untuk kawasan permukiman. Misalnya saja pada sebagian wilayah Desa Waimuli dan sebagian wilayah Desa Kunjir. Pada kasus tsunami di Lampung Selatan, selain melaksanakan kegiatan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan selaku penyelenggara pemerintah Lampung Selatan. Kebijakan resettlement sendiri merupakan sebuah tindakan untuk mengurangi dampak negatif atau suatu sebab, bisa karena pengadaan tanah, bisa karena bencana alam, dan lain-lainnya, termasuk pemberian kompensasi, bantuan relokasi, dan tindakan perbaikan lain yang diperlukan. Permulaan dari proses kebijakan resettlement oleh Pemda Kabupaten Lampung Selatan dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Lampung Selatan nomor B/613.1/6 Romawi .02/HK.2019 tentang penetapan tim perencanaan dan pendataan tanah serta tim inventarisasi tanah lahan hunian tetap korban bencana tsunami Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan. Korban tsunami yang akan diresettle tersebut sementara menempati Huntara. Permasalahannya kemudian dalam pelaksanaan kebijakan ini, di mana sebagian masyarakat yang akan rencananya diresettle tersebut menempati wilayah Huntara, terjadi hal-hal seperti banjir di wilayah Huntara, ketiadaan aset lahan, buruknya sanitasi, serta yang lainnya.
Dari segi regulasi, ketiadaan aturan yang mengatur tentang mekanisme serta jangka pelaksanaan resettlement tersebut menyebabkan ketidakpastian kapan masyarakat dapat tinggal di hunian tetap. Selain itu, tidak kalah penting persoalan land tenurial atau hak-hak atas tanah milik warga yang berada di wilayah terdampak tsunami atau yang terkena tsunami, apakah akan tetap menjadi hak milik warga yang kini harus di resettlement tersebut, atau justru hak-hak itu nanti kembali dikuasai atau bahkan dimiliki oleh negara. Oleh karena permasalahan-permasalahan ini, kemudian saya tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut. Rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah yang akan coba dicari penyelesaiannya. Yang pertama, apakah yang menjadi dasar pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan memilih resettlement sebagai sarana penanggulangan bencana alam tsunami di Lampung Selatan? Yang kedua, apa sajakah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan resettlement? Yang ketiga, bagaimanakah mekanisme penyelesaian persoalan land tenurial yang timbul dari adanya kebijakan resettlement tersebut? Kerangka teori. Dalam kerangka teori penelitian tesis ini saya menggunakan 3 jenis teori, yaitu pertama teori kebijakan publik, yaitu kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu guna memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, teori manajemen bencana, ya ini dilihat sebagai suatu proses dinamis berlanjut terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi, analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Yang ketiga, teori kesejahteraan sosial, di mana kesejahteraan sosial merupakan sebagai sebuah sistem nasional terdiri atas program-program dan pelayanan yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang sifatnya mendasar bagi keberlangsungan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal approach, sedangkan data terdiri atas data primer dan sekunder. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan menurut tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, serta sistematisasi sesuai permasalahan penelitian. Kemudian data yang telah dikumpul dan diolah tersebut dianalisis secara kualitatif untuk kemudian diuraikan secara deskriptif. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, Bu Kasmawati. Ya, terima kasih Saudara Tio. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Agus Triyono PSD untuk memberi tanggapan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama saya sudah sudah menunggu mana Tio ini ujian proposal atau tesisnya. Yang kedua, ya saya apresiasi di tengah kesibukannya masih bisa menulis ini. Yang ketiga, saya bahas satu-satu ya. Sebenarnya saya udah familiar dengan kata ini ya, desain resettlement ini ya, bagi masyarakat terdampak. Kalau dari judulnya, kalau udah familiar, ini apakah sekedar pengulangan atau ada sesuatu yang baru dari yang sudah ada sebelumnya ditulis dalam hibah atau dalam artikel di jurnal? Ya, Pak. Jadi ini ada perbaikan, Pak, khususnya justru di rumusan permasalahan. Ini berbeda sekali dengan yang dulu di jurnal atau di proposal hibah pasca, karena ada perubahan yang cukup signifikan setelah waktu itu diskusi lebih lanjut dengan Pak Tis, yaitu semula yang rumusan masalahan semula yang dimana bagaimanakah desain kebijakan itu kemudian diganti menjadi apakah yang menjadi dasar pemerintah melaksanakan resettlement, kemudian aspek-aspeknya seperti apa, kemudian yang lebih lanjut ditambah persoalan tentang land tenurial, Pak, jadi berbeda. Ya, maksud saya gini, judulnya kan sama ya, judulnya ya. Iya, Pak. Maksudnya judulnya itu juga harus mengakomodir kalau Pak Tis bilang selalu unit analisisnya apa gitu. Misalnya Anda menambahkan satu land tenurial, permasalahan penanganan konflik pertanahan misalnya. Ya mungkin Anda bisa
include-kan di dalam judul misalnya sebagai apa? Sebagai entry point atau poin utama yang akan dibahas berikutnya supaya nggak terjadi kesamaan dengan yang sebelumnya, karena dilihat dari judulnya ya sama atau hampir sama atau sebenarnya sama gitu. Itu judulnya mungkin ya, mungkin nanti bisa diskusikan lagi lah ya terkait dengan pilihan dari unit analisis kalau kata Pak Tis sama Jim itu ya, unit analisis yang akan dieksplor atau dikembangkan, itu yang dari judul. Kemudian yang kedua terkait dengan dari latar belakang dulu ya, ini kan masih proposal ya, jadi mungkin statement atau masukan saya bisa berguna lah untuk perbaikan. Yang kedua terkait dengan latar belakang, mungkin ini tulisannya kok begitu di print kok begini ya, maksudnya layoutnya itu loh, maksudnya bentuk di layout lah ya, layout ya, kanan kiri margin kanan kirinya kan sesuai dengan kaidah. Kemudian yang kedua terkait dengan penulisan ya, gaya penulisan ya. Misalnya Anda pertama mulainya dari fakta empiris dulu, yang nanti kasus ini menjadi bahan untuk masuk ke permasalahan yang akan dibahas. Kalau kita lihat di sini kan dimulai dari tahun 2018. Ya, mungkin ini udah 2021. Mungkin datanya mungkin ada perkembangan baru, itu enggak data yang lama mungkin bisa dimasukkan. Tuh. Ini kan data lama, datanya data lama lagi, itu lagi. Maksudnya bisa ditambahkan dari beberapa tahun terakhir kan mungkin ada perkembangan yang signifikan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, terkait teknik menulisnya di paragraf pertama, selain yang saya sampaikan tadi, data, kemudian Anda mengutip dari Eduardo Rodriguez Oregia. Nah, menurut Eduardo Rodriguez Oregia, ya saya nggak perlu tanya dia itu siapa, nanti tanya dia itu peneliti Pak, peneliti bidang apa dan seterusnya gitu ya. Tapi saya maksud begini adalah cara menuliskan ini, untuk menuliskan nama itu harus banyak pertimbangan. Menuliskan nama orang ya, pertimbangan. Maksud saya ini penting sekali loh. Ini kan mengarah pada satu tulisan ilmiah tertentu ya, yang semua diperhitungkan, dipertimbangkan, dinilai. Eduardo Rodriguez Oregia ini kalau saya lihat dia itu meneliti di municipal level ya, termasuk ya, maksudnya impact of natural disaster on human development and poverty at the municipal level in Mexico. Meskipun ya risetnya itu UNDP ya, tahun 2008, itu kan sudah lama sekali pertama. Yang kedua, kenapa saya katakan seperti ini? Ini seolah-olah Anda menunjukkan di sini tuh dia tuh orang penting gitu. Di awal paragraf lagi, di awal latar belakang masalah Anda itu, Anda penting diulang lagi. Oleh karena itu, Eduardo lebih lanjut menuturkan. Nah, ini seolah Anda itu nurut benar dengan Eduardo. Kecuali kalau Anda, saya bilang tadi, diperhitungkan misalnya Soekarno, gitu. Nggak apa-apa ditulis segini, karena dia memang diakui sebagai bapak proklamator misalnya. Atau Sacipto Raharjo, kita semua mengakui, bahkan internasional juga mengakui. Bagaimana nih, itu mungkin ya. Tapi kalau Eduardo Rodriguez, mungkin tekniknya itu adalah dia dihilangkan ya. Ya langsung aja bencana dan seterusnya, fisik, nanti Anda rujukannya Eduardo Rodriguez tanpa menyebutkan secara eksplisit dalam kalimat Anda yang orang semua lihat gitu, karena akan ditanya gitu. Ini untuk menunjukkan ini harus diperhitungkan siapa sih dia gitu. Sementara dia tuh di tahun 2008 penelitiannya, kemudian di municipal level itu di level di awal kabupaten kota sih ya. Tapi ini di Meksiko mesti akan jauh berbeda dengan kebijakan di Indonesia gitu. Kecuali kalau memang dia itu peneliti yang sudah kelas dunia dan semua orang tahu siapa dia gitu. Ya, itu pertimbangan untuk menulis itu. Kemudian di halaman 4 misalnya ada menulis tentang daerah pesisir Lampung Selatan yang terdampak tsunami merupakan sebuah daerah rawan bencana. Sementara ini paragraf ini misalnya, pembentukan paragraf ini nggak lengkap. Kenapa? Karena Anda hanya menunjukkan satu makna tertentu. Nggak ada makna yang sebenarnya ini. Karena nggak dimaknai gitu. Di paragraf di halaman 4, di paragraf yang kedua ini ya, daerah
pesisir laut selatan yang terdampak tsunami merupakan sebuah daerah rawan bencana dan seterusnya. Apa maknanya dalam penelitian ini gitu? Meskipun secara sekilas ada Pak maknanya, tapi enggak. Bagi saya ini ada kurang satu kata, dua kata untuk memaknai tentang ini, masalah ini. Kemudian di halaman 5, Anda sudah tunjukkan tapi secara mandiri. Di halaman 5 paragraf kedua, itu ada resettlement adalah sebuah tindakan untuk mengurangi dampak negatif atau suatu sebab. Memang benar itu ya. Ini ada variable resettlement namanya. Tapi saya belum melihat resettlement itu sebenarnya kebijakan atau istilah yang digunakan dalam perda, produk hukum, dalam undang-undang, atau itu istilah sosial yang sering digunakan. Tapi di mana gitu? Saya belum menemukan dia itu di mana gitu dapatnya kata resettlement itu. Kalau di sini di halaman 5 paragraf kedua Anda hanya secara pribadi mengukuhkan resettlement ini bla 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 gitu. Kalau memang nggak ada rujukannya yang jelas misalnya dari undang-undang ini atau dari tokoh terkenal saya bilang tadi dengan perhitungan tadi ya yang sudah mengukuhkan resettlement, Anda bisa menggunakan kata resettlement itu dari bahasa Inggris yang artinya bla 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 gitu. Kalau ini kan Anda seolah membuat definisi sendiri. Sementara definisi di latar belakang itu penting, atau bahkan Anda menunjukkan di judul itu tuh penting pertama sebagai variabel, yang kedua definisi itu sebagai tolak ukur bahwa yang dimaksud resettlement itu ini loh, gitu. Ini loh, yaitu aspeknya 1, 2, 3. Kalau selain ini ya enggak resettlement namanya gitu, cuman recovery saja gitu misalnya. Sementara saya lihat di paragraf berikutnya, saya cari resettlement itu adalah Anda bilang program hunian tetap atau resettlement. Nah, berarti di halaman 5 paragraf berikutnya itu saya telah menemukan bahwa resettlement yang dimaksud itu adalah program hunian tetap. Benar nggak? Ya itu karena saya lihat di situ program hunian tetap. Tapi ini juga kembali dari siapa sih kata resettlement itu munculnya, atau karena sebagai tolak ukur itu penting, sebagai tolak ukur dan sebagai unit analisis kamu di sini. Jadi harus penting dapatnya dari mana, terus aspeknya apa saja, atau kriteria apa yang dimaksud sebagai resettlement. Kemudian yang berikutnya di halaman 6, selain resettlement ini sebagai masalah yang seharusnya Anda lebih eksplor lagi, masalah resettlement itu apa sih gitu ya. Belum selesai di situ, di halaman 6 permasalahan kemudian adalah pelaksanaan kebijakan ini terdapat masalah baru. Ya, resettlement tadi belum jelas masalahnya apa di resettlement tadi ya. Kemudian Anda mengemukakan masalah baru yaitu di wilayah huntara atau hunian sementara. Ini bertolak belakang dengan resettlement yang disebut sebagai program hunian tetap. Nah, huntara ini kan program hunian sementara. Nah, ini sebenarnya masalahnya itu di resettlement-nya atau di hunian sementaranya gitu. Nah, ini perlu penjelasan. Ya, sebelum lanjut coba penjelasannya bagaimana? Baik, terima kasih Pak Agus atas masukannya berkaitan dengan layout, gaya penulisan, perbaikan data terbaru, serta menulis pertimbangan penulisan nama seseorang. Kan saya terima masukannya. Kemudian berkaitan dengan resettlement tersebut Pak, jadi resettlement itu adalah sebuah konsep umum untuk menyebut pemukiman kembali. Kalau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri, konsep tersebut yang sesuai dengan resettlement ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian hubungan antara ya itu kan nggak ada, harusnya ditunjukkan yang konsep sepadan dengan istilahnya apa? dulu. Tuh ya. Ya, ditunjukkan kalau memang ada di undang-undang tentang apa tadi? Apa sih tadi ya? Pengadaan tanah. pengadaan tanah. Nah, harus ditunjukkan bahwa resettlement itu udah dikenal di Undang-Undang Pengadaan Tanah meskipun tidak. Dia pakai istilah apa di undang-undang itu? Di Undang-Undang Pengadaan Tanah disebutnya pemukiman kembali, Pak. Nah, kan pemukiman kembali berarti kan nggak konsisten. Di halaman 5 tadi Anda bilang resettlement itu sebagai program hunian tetap. Nah, gitu. Iya. Itu beda dikit ya, tapi Ya, harus enggak beda dikit, beda jauh, Pak. beda jauh malah ya. Saya nggak enak ngomong beda jauh. Nah, ya udah gitu ya, terus. Jadi kaitannya dengan mengapa ia ditempatkan di huntara sementara, karena
untuk membangun resettlement ini mempertimbangkan waktu dan sebagainya, perencanaan yang matang. Jadi untuk sementara orang-orang yang terkena dampak bencana itu ditempatkanlah di hunian sementara gitu Pak. Oke, tapi masalah itu Huntara itu masalah baru, bukan bagian dari resettlement. Harusnya kan Huntara ditempatkan masih pada resettlement, karena menurut Prof. Desnanta itu unit analisis harus diperjelas. Resettlement ya resettlement gitu. Mengenai Huntara bukan masalah baru, tapi masalah yang masih include dalam resettlement gitu maksudku. Itu next aja. Kemudian ini berikutnya di halaman 6 masih ya. Padahal idealnya kebijakan resettlement ini merupakan momentum untuk mensejahterakan para pihak terdampak. Ya, ini satu statement baru lagi. Ya, resettlement dengan kesejahteraan masyarakat terdampak. Ya, momentum untuk mensejahterakan masyarakat terdampak. Jadi ada masalah timbul baru lagi, yaitu ya selain resettlement-nya bermasalah, ada huntaranya bermasalah, dan ada resettlement itu sebagai momen untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga pertanyaan saya adalah, resettlement itu tujuan akhirnya itu untuk mensejahterakan rakyat, atau resettlement dalam rangka ini tadi tujuannya itu misalnya untuk ada istilah yang baru, maksudnya itu di resettlement itu ada land tenurial, masuk lagi masalah baru mengenai land tenurial ya. Misalnya gini, Anda bilangnya di sini tidak kalah penting pula persoalan land tenurial atau hak-hak atas masyarakat yang berada di wilayah terdampak tsunami. Saya bilang tadi kan pilihan rumusan masalah dipilih itu ada masalah baru yaitu land tenurial. Selain saya bilang tadi wilayah Huntara, kemudian ada kesejahteraan sosial, ada satu lagi adalah land tenurial. Nah, sebenarnya ini fokusnya kemana-mana ya sebenarnya itu ya. Kecuali kalau Anda fokus pada land tenurial dalam kesejahteraan masyarakat terdampak. Gitu. Karena Anda menyebutkan kesejahteraan masyarakat terdampak, ini ada implikasinya mengatakan kebijakan resettlement ini idealnya merupakan momentum untuk mensejahterakan para pihak terdampak bencana alam. Ini implikasinya besar loh ini. Karena ini sebagai goalnya, bahwa resettlement ini, statement kamu tadi adalah mensejahterakan ini. Bisa jadi itu jadi variabel berikutnya gitu, variabel goalnya gitu, momentum untuk mensejahterakan para pihak. Gitu. Yang saya mau bilang, kamu harus tegas mengatakan bahwa Huntara kemudian land tenurial itu adalah bagian dari resettlement, proses resettlement yang di bawahnya itu aspeknya banyak gitu. Ya huntaranya bermasalah, land tenurialnya nanti bermasalah gitu. Yang intinya perspektifnya harus dibangun ke arah yang utama, yaitu mensejahterakan rakyat. Kan kamu udah bilang merupakan momentum, kan idealnya gitu idealnya. Momentum untuk mensejahterakan para pihak terdampak gitu. Nah itu saya pikir cara mengungkapkan ide itu yang harus diperbaiki, harus konsisten ya. Misalnya tadi termasuk resettlement itu apa itu dulu, cari dulu di mana itu dia rujukannya. Kemudian di rumusan masalah, tadi udah saya bahas sedikit. Rumusan masalah ini seolah ya mengalir saja. Pertama, apa yang menjadi dasar pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan memilih resettlement, itu kan choice ya, pilihan kebijakan. Atau dia malah lebih ke belakang, yaitu apa sih yang menjadi dasar pertimbangan memilih resettlement sebagai sarana penanggulangan bencana alam tsunami di Lampung Selatan. Berarti Anda harus menunjukkan sebelum resettlement itu ada opsi-opsi yang lain gitu. Opsinya dihanguskan atau dibiarkan dan seterusnya. Mungkin ada opsi yang lain, tapi kenapa Anda bertanya tentang opsi resettlement gitu. Sementara kok di Pemda juga nggak ngerti kata resettlement kan Anda. Ini hanya istilah yang Anda paksakan saja ini sebenarnya. Gitu. Orang Pemda aja nggak tahu resettlement itu apa gitu. Tapi kan kira-kira harus Anda jelaskan di latar belakang kenapa sih dia milih resettlement padahal ada pilihan-pilihan yang lain gitu. Harus Anda tunjukkan pilihan lain itu apa. Tapi nggak ditunjukkan di sini. Anda cuma fokus resettlement aja gitu. Kemudian yang kedua, apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan resettlement. Ya ini bagian dari jawab urusan pertama ya, maksudnya ini mengalir saja ini ya, aspeknya apa ya kira-kira. Kalau mungkin ada rumusan masalah yang lain, misalnya implikasinya apa sih kalau menggunakan desain resettlement dibanding dengan yang lain. Ya ini hampir sama jawabannya dengan yang lain. Anda cuma ngasih woro-woro atau hati-hati ya kalau menggunakan resettlement, aspeknya harus diperhatikan ini gitu misalnya.
Itu kok apakah itu pertanyaan atau pertanyaan yang perlu dijawab apa enggak gitu loh. Apa itu juga termasuk aspek yang sebenarnya udah ikut dalam rumusan masalah 1 gitu loh. Maksudnya itu pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan gitu. Kemudian yang ketiga, land tenurial tadi, Anda nggak pernah menyebutkan di judul misalnya, itu kan penting land tenurial tadi. Maksudnya saya tuh nggak menyebutkan di latar belakang bahwa persoalan land tenurial itu sangat penting sekali. Anda cuma sangat penting gitu. Tapi pentingnya apa gitu? Mungkin Anda bisa tunjukkan bahwa kan saya bilang tadi ada perkembangan kasus. Ternyata sejak 2018 itu resettlement itu malah menimbulkan masalah land tenurial, bukan hanya asumsi saja, tapi ada fakta yang menunjukkan bahwa ini masalah timbul gitu. Kalau nggak timbul, Anda berarti memaksakan saja kalau itu harus ada gitu. Nah itu dari latar belakang begitu. Nah saya lihat di sini bahwa ada teori yang bisa menjawab masalah kesejahteraan masyarakat, yaitu teori kesejahteraan sosial tadi ya. Itu untuk menjawab yang mana? Yang rumusan 1, 2, atau 3. Kalau 3 kan land tenurial. Berarti ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah. Gitu maksudnya. Nah itu apakah ketiganya ini bisa dijawab dengan teori kesejahteraan sosial. Sementara Anda nggak menunjukkan goalnya itu tadi kesejahteraan sosial. Makanya saya bilang di latar belakang Anda sudah menunjukkan kesejahteraan sosial. Itu sebagai idealnya resettlement itu harus sebagai momen untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu. Kecuali kalau di rumusan masalah Anda menyebut-nyebut tentang kesejahteraan sosial. Wajar kalau Anda menggunakan teori kesejahteraan sosial untuk menjawabnya. Gitu. Sementara di rumusan masalah kesejahteraan sosial juga nggak muncul. Yang kedua, kebijakan nggak muncul. Sementara Anda mau jawab dengan teori kebijakan di rumusan masalah. Gitu. Ya Anda harus munculkan, misalnya memilih kebijakan resettlement. Nah, berarti Anda udah di rumusan masalah 1 ya, memilih kebijakan resettlement. Menggunakan kata kebijakan itu implikasinya adalah kita akan menjawab dengan teori kebijakan. Nah begitu, kira-kira itu yang dalam pikiran saya, ya sederhana itu pikirannya, tapi itu mungkin bisa jadi masukan. Kemudian teori di ini ya, mungkin bagian pikirnya mungkin terakhirnya apa sih goalnya ini? Desain kebijakan resettlement yang tepat bagi korban bencana alam tsunami Lampung Selatan. Berarti kebijakan resettlement itu mempunyai varian-varian berarti, sehingga nanti ada varian yang paling bagus atau paling tepat untuk korban bencana alam di Lampung Selatan. Nah ini goal yang seperti ini harus dimaknai bahwa desain resettlement, kebijakan resettlement ini Anda harus mengungkapkan pilihan desain yang tepat gitu dibanding varian desain resettlement yang lain gitu, kira-kira begitu kan ya jawabannya. Kecuali kalau Anda yang kayak seperti tadi ada goalnya kesejahteraan sosial gitu, kesejahteraan sosial ya. Tapi kan enggak, Anda hanya berhenti pada desain kebijakan resettlement yang tepat bagi korban bencana alam tsunami Lamsel saja lagi gitu. Sehingga ini pertimbangan ini harus diperhitungkan pertimbangannya ini tadi. Apa yang tepat apa gitu. Sementara ada pilihan banyak gitu. Atau yang lain lagi itu goalnya gitu misalnya. Untuk jadi variabel. Kemudian Anda bilang, ya udah ini udah lah ya, terusnya ya. Kemudian Anda bilang di metode penelitian. Metode penelitian Anda itu socio-legal approach-nya. Berarti Anda nanti harus turun lapangan untuk bertanya kepada masyarakat karena metodenya adalah wawancara ya, benar ya? Iya, Pak. Kalau wawancara berarti Anda harus menentukan siapakah yang diwawancarai. Kemudian ya harus dipastikan dulu ya, dipastikan ya, meskipun nggak sekarang, nanti harus dipastikan kira-kira yang mewakili ya masyarakat ini di sana gitu maksudnya. Jadi jangan cuma ditempel aja ini seolah cocoknya pakai social legal approach, tapi faktanya nanti hasilnya adalah juridikal dogmatik malahan, atau apa sih namanya? Normatif malah. Ya Anda harus perhitungkan ini, harus diperhitungkan.
Kalau dilihat dari rumusan masalah, ya, dilihat dari rumusan masalah, kayaknya ini cukup dengan ini loh. Cukup dengan, ya nggak tahu, di rumusan masalah kedua mungkin aspek-aspek perlu perhatikan, mungkin Anda perlu bertanya kepada ini, kepada masyarakat mungkin ya. Tapi ini juga nggak jadi gaya-gayaan menggunakan pendekatan social approach, sementara rumusan masalah kita itu nggak perlu sampai social approach gitu, cuma normatif juga udah kejawab ini mah gitu. Ya itu sajalah dari saya, termasuk di daftar pusaka juga harus di apa ya, penataannya juga spasinya satu di setiap satu rujukannya. Itu dari saya kembalikan ke Prof. Akip ya. Ya, Ke Ibu Oh Bu, sebentar ya. Broto. Karena tadi sudah ke sini dulu ya Mas Agus. Oh, Pak Agus, Mas Agus. Tadi sudah langsung kepada audien. Untuk yang selanjutnya kepada Prof. Akip, kami persilakan Prof. baik, apa namanya, Tio, saya apa namanya, sebetulnya saya nggak mau periksa ini karena saya minta Tio itu cepat untuk seminar, ya. Tapi apa namanya, susah ya, saya jadi ngujinya setiap saya nguji malah jadi ngocehin bimbingan sendiri ya. Saya berharap banyak sebetulnya dengan Tio ya, yang sudah memenangkan hibah pasca atas nama saya dan Tio ya. Tetapi Tio ini kelihatannya gampang berpuas diri, kelihatannya ya, gampang sekali berpuas diri. Publikasinya 3, setelah saya lihat 3-3-nya sama aja isinya ya. Kalau saya mau pakai nggak bisa itu. Jadi tulisanmu di iChat Lobby sama yang di jurnal internasional podo wae itu ya. Sama yang di jurnal nasional ya podo wae tulisanmu. 3-3-nya itu sama, satu. Itu kamu kan cari jalan pintas itu namanya ya. Saya pertama apresiasi dari Pak Agus ya. Ini harusnya judulmu tidak lagi sama dengan yang ada, persis sama dengan yang ada di hibah pasca. Ya, saya nggak tahu caranya. Ya, tadi saya coba tangkap dari Pak Agus tadi itu ada beberapa hal. Saya nggak tahu cara mengcombine-nya ini. Ada aspek kebijakan resettlement-nya, ada aspek land tenurial, dan ada aspek kesejahteraan masyarakat terdampak. Gimana caranya menggabungkan 3 variabel itu? Jadi ada kebijakan resettlement, ada salah satu penyelesaian dalam konteks itu penyelesaian land tenurialnya, lalu yang ketiganya tujuan dari resettlement dan land tenurial itu tidak lain adalah kesejahteraan masyarakat terdampak. Gimana cara menggabungkan 3 judul itu? Pilihan-pilihan kata yang bagus, tidak menimbulkan bias. Saya masih bingung, saya buat begini bias jangan-jangan. Desain hukum kebijakan resettlement dan penyelesaian land tenurial bagi masyarakat terdampak bencana alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana alam. Monggo nanti di Lampung Selatan, nanti dicarikan kalimat yang pas untuk judul ini sehingga nggak sama lagi dengan hibah pasca. Kemudian kayaknya belum lulus berarti bimbingan Pak Tis di PS PKP HAM ya. Anda bagaimana membuat judul di halaman 1, daftar isi di halaman 2. Berarti Anda memang belum lulus magang di tempatnya Pak Tis itu ya. Ya, halaman judul itu nggak usah ditulis halamannya, daftar isi nggak ditulis halamannya. Kalau mau ditulis halamannya bukan halaman 2, tapi I1 atau I2 di situ ya. I1 itu di judul halaman dalam. Ya, halaman dalam kamu nggak pakai, berarti kan halaman cuma 1 di luar doang. Halaman luarnya cuma kertas merah kan, plastik merah. Ya, kalau mau dibuat itu ya 2. Kalau mau dibuat 2 ya halaman luar, halaman dalam. Ya, halaman luar tuh cover namanya, halaman dalam tuh halaman judul. Halaman judul tuh I1, daftar isi ini kalau mau ya dibuat I2. Ya. Baru yang dari latar belakang itu halaman 1. Ya, ini sudah halaman 3. Ya, berarti kamu nggak lulus nih. Selama ini ngerjain naskah akademik Perda itu nggak pernah ikut memformat artinya ya.
yang memformat Dauri atau siapa ya, bukan Tio kalau gitu ya. Jadi belum lulus ini Pak Tis, ikut di KPH Pak Tis ya. Kemudian saya setuju dengan Pak Agus ya, yang Eduardo Rodriguez, monggo nanti itu disumputkan di bawah saja, misalnya bencana alam pada dasarnya mempunyai dampak ya, 2 dampak, itu fisik dan sosial. Nanti dampak fisiknya apa, sosialnya apa, langsung disebut di bawahnya Eduardo gitu aja lah ya. Atau ditambahlah dengan referensi lain ya, tidak hanya Eduardo ya. Di berbagai negara dampak bencana alam itu fisik dan sosial itu saya pikir referensinya banyak ya, referensinya ya, cari referensi lain, tidak cukup satu dari Eduardo saja. Saya sejalan dengan Pak Agus tadi, resettlement itu seingat saya memang nanti dicarilah dari kamus bahasa Inggrisnya seperti apa. Seingat saya memang pemukiman kembali istilah resettlement itu ya. Jadi pemukiman kembali. Nah, pemukiman dalam konteks pemukiman kembali itu memang ada banyak aspek ya. Banyak aspek di sana yang berkaitan dengan fisiknya, berkaitan dengan sosialnya, itu banyak hal yang seperti Anda bilang ada hunian sementaranya, kemudian aspek-aspek lain termasuk di dalamnya adalah aspek tanah. Saya justru melihatnya aspek tanah yang land tenerialnya si Tio ini, land tenerial terhadap tanah yang ditinggal. Kalau saya sih tidak hanya tanah yang ditinggal, tapi land tenerial terhadap tanah yang baru. Selesai nggak tanah yang baru itu? Jangan-jangan yang baru itu cuma di rumah susun apa gimana? Nggak tahu saya. Makanya nanti dilihat land tenerial ini, land tenerial ini kan penguasaan tanah nih, ya kan? Penguasaan kembali atau kepemilikan tanah lah, kira-kira itu arti land tenerial itu. Tenerialnya terhadap yang baru atau yang ditinggal. Nah, kalau yang ditinggal ini kalau dia sudah hilang ditelan laut ya hilanglah. Itu kamu bicara dari UPA saja, hilangnya hak atas tanah itu kan. Tapi kalau dia nggak hilang, nah ini tentu tanah itu harus diselesaikan. Tentu masih punya hak mereka karena punya alas haknya ada ya. Nah, rumusan masalah saya sependapat dengan Pak Agus, kayaknya sih rumusan masalahmu terlalu apa ya, kayak bukan tesis ya. Rumusan masalahnya kok jadi, saya lupa yang lama itu di hibah pasca itu seperti apa ya. Tidak harus berbeda 100% ya dari hibah pasca itu. Dasar-dasar dari hibah pasca itu tetap bisa digunakan, itulah gunanya hibah pasca ya, untuk membantu menjadi bagian ya dari tesis saudara. Jadi kalau saya misalnya kalau dulu sudah menanyakan bagaimanakah desain, itu dipertahankan. Bagaimanakah desain ya, bagaimanakah desain kebijakan atau bagaimanakah kebijakan resettlement bagi masyarakat terdampak bla 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 bla, sebagaimana hibah pasca tetap dipertahankan. Tambahannya adalah sebetulnya kalau mau 2 tambahan menurut saya bahasanya. Pertama misalnya apakah kebijakan resettlement yang ada di Lampung Selatan itu misalnya sudah mengarah kepada apa ya, yang Pak Agus bilang tadi, sudah mengarah kepada kesejahteraan sosial dari masyarakat terdampak. Ya. Lalu yang ketiga, apakah desain kebijakan resettlement itu dalam rangka penyelesaian persoalan hak-hak tenerial itu ya sudah apa ya, ya menyelesaikan masalah-masalah land tenerial masyarakat dalam rangka menuju kepada kesejahteraan masyarakat terdampak itu tadi. Nah, 3 masalah itu menurut saya harus muncul. Pertama, desain yang ada seperti apa di selatan, atau kebijakan yang ada yang di selatan itu seperti apa. Lalu yang kedua, kebijakannya itu apakah sudah mengarah kepada mengarah kepada kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat terdampak. Lalu yang ketiga, itu bagaimana penyelesaian dari land tenerial itu dalam rangka menuju kesejahteraan sosial masyarakat terdampak itu. Itu menurut saya yang harus dirumuskan di rumusan masalahnya si Tio. Ya. Kemudian kerangka pemikiranmu jangan terbawa arus kita riset hibah pasca. Kalau hibah pasca itu roadmap penelitian. Kalau di sini kamu nggak perlu roadmap. Roadmap kamu cuma satu. Kamu cuma meneliti tentang resettlement di Lampung Selatan. Kerangka pikir di sini. Kerangka pikir itu adalah
berbagai konsep teori atau konsep yang sudah kamu bangun di situ tadi, lalu kamu tuangkan dalam bentuk bagan di belakangnya. Jadi bukan step penelitian dimulai dari bencana alam tsunami. Ini kan kalau roadmap penelitian itu kan tahun ini apa, tahun depan apa, tahun depan apa, tahun depan apa, itu roadmap penelitian namanya. Ya. Jadi nggak usah pakai roadmap, ya, nggak usah pakai bagan alir penelitian begini. Maksudnya bagan alir itu bagan alir konteks pemikiranmu. Kamu mulai saja dari mana di atasnya. Kalau mau dimulai dari bencana alam, letakkan di atas sekali bencana alam. Bencana alam tsunami, berdampak fisik, berdampak ekonomi, masyarakat terdampak apa. Lalu resettlement di bawahnya. Resettlement itu apa kebijakannya, lalu ujungnya apa di bawah. Goal di bawah sekali, mau apa tesismu ini ujungnya. Ya, jadi di frame dari atas, misalnya bencana alam, sudah diatur di undang-undang apa, perda apa atau apa, ya. Lalu di bawahnya itu adalah resettlement. Resettlement juga sudah ada aturan-aturannya. Lalu goal di bawahnya adalah apa? Bencana alam, di tengahnya resettlement, lalu goal-nya di bawah, ya. Di bawah itu tesismu itu akan mencapai apa? Ya. Ya mungkin seperti Pak Agus bilang, kalau goal-nya tadi misalnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang terdampak, yang sejahtera, itu goal di bawah harusnya. Kebijakan yang ya, berdampak atau yang pro. Nah, ini pro lagi pakai istilah Pak Agus tadi. Pokoknya kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat terdampak ya bencana alam. Itu di bawah. Di bawah. Kalau ini bukan kerangka pemikiran, kalau ini roadmap-nya mak jelas juga, bagan alir riset ini mah. Ini bagan alir riset. Ini kalau kamu di metodologi penelitiannya Hibah Pasca ya monggo. Kalau di sini nggak bisa, nggak cocok. Ya, bukan tempatnya ya, bukan tempatnya. Baik, Prof. Nah, kemudian metode. Ini saya bilang memang saya nggak tahu Tio ini memang gampang berpuas diri atau sibuknya luar biasa, nggak tahu saya. Ya, ini dari metode sampai di sistematika. Sistematika cuma mindahin panduannya S2, copy paste, pindahin blank di situ. Cut paste, titik selesai. Saya pikir nggak gitu lah ya. Sistematika itu kan latar belakang itu kamu menguraikan apa isinya. Di situ ada latar belakang apa permasalahan, ada apa di situ ya, ada apa. Di permasalahan itu akan diuraikan apa saja tujuannya. Secara umum kerangka pemikiran di situ adalah menguraikan konsep teori-teori, konsep-konsep yang diakhiri dengan alur pikir alur pemikiran penelitian dari tesis ini gitu ya. Dan seterusnya. Jadi bukan kayak gini, kalau gini ini mah kayak daftar isi ya, kayak daftar isi. Lihatlah tesis-tesis orang ya. Kemudian di metode saya sependapat dengan Pak Agus. Kamu hati-hati ya baca buku Suteki. Saya bukan nggak suka Suteki, tapi Suteki itu dan beberapa temannya, kalau dia sudah menggunakan sosiolegal, selesailah dunia ini, kiamatlah dunia sudah sejahteralah dunia ini risetnya dengan menggunakan sosiolegal. Finish gitu. Sosiolegal itu udah lengkap menurut si Suteki. Nah, saya agak sedikit beda. Ya, kalau saya sosiolegal itu nggak lengkap. Sosiolegal itu hanya salah satu metode untuk melengkapi metode penelitian hukum. Bukan kalau Suteki itu kalau sudah sosiolegal sudah semuanya. Kalau saya bilang enggak. Ya. Makanya dibedakan istilahnya itu ada yang Suryono mengatakan penelitian normatif ya atau penelitian empiris atau dua-duanya normatif empiris istilahnya yuridis sosiologis kalau menurutnya Suryono Sukanto. Kalau dalam literatur internasional menggunakan istilah doktrinal dan non doktrinal. Boleh nggak doktrinal saja? Boleh. Boleh nggak non doktrinal saja? Boleh. Tetapi non doktrinal saja atau katakanlah yang sosiolegal saja menurut saya ya Anda nggak bisa masuk menggunakan pendekatan hukum terhadap kasus itu. Itu kan pendekatan sosial terhadap hukum. Coba dipahami, socio-legal approach, pendekatan sosial terhadap hukum. Dia hanya lihat dari sisi luar loh, dari sisi sosial. Bukan pendekatan hukum terhadap hukum. Beda ya. Bukan pendekatan hukum terhadap hukum atau pendekatan hukum terhadap sosial, beda. Jadi kalau Anda memotret
perilaku, misalnya, atau Anda memotret implementasi resettlement di lapangan dari sisi kebijakan, dari sisi hukum, itu tentu istilahnya bukan sosiolegal. Ya, tapi menggunakan teori-teori yang arahnya adalah kepada yang dikenal dengan sociological jurisprudence, ilmu hukum sosiologis. Ilmu hukum sosiologis tidak sama dengan sosiologi hukum. Ya, nanti kamu cari teorinya ya. Sociological jurisprudence tidak sama dengan sociology of law, beda. Ya. Nah, kalau saya menyarankan dalam konteks teori ini, ya kalau mau pakai yang klasik-klasik, ya pakailah normatif dan empiris. Karena kamu tetap akan mengkaji aspek normatifnya, undang-undang tentang RT RW-nya, ya kan? Sorry, kok undang-undang tentang tata ruang, ya. Kemudian undang-undang tentang apa lagi? Tentang pemukiman, pengadaan tanah. Apalagi undang-undang tentang pemukiman dan seterusnya. Kamu harus kaji juga itu. Baru masuk kepada perda-perda yang ada, RPJMD dan segala macam, termasuk perda-perda yang ada di Lampung Selatan. Baru masuk kepada yang implementasi di sana, sudah ditempatkan di Huntara, ditempatkan di Huntap, ditempatkan di mana, itu sudah aspek sosiolegalnya gitu loh. Jadi kalau kamu melihat aturannya dilihat dibedah dari sisi hukum, itu nggak bisa menggunakan pisau sosiolegal kalau saya. Tapi kalau Suteki kan dunia ini selesai dengan sosiolegal, ya dunia ini. Ya. Kamu kan bukan mahasiswanya Suteki kan, mahasiswanya Pak Tis kamu, ya. Ya, Bro. Kalau mahasiswa Suteki, kamu S3 di Undip, mahasiswa Suteki nggak apa-apa, kamu pakai istilah tunggal itu ya. Saya pikir itu, kemudian di halaman 31, bahan hukum primernya ya ditulis dong. Undang-undang apa? Ini kan bukan lagi undang-undangnya apa, PP-nya apa, perdanya apa, yang akan digunakan. Kamu kan bicara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bukan lagi teori loh. Bahan hukum primer itu peraturan perundang-undangan. Ya yang mana yang mau kita bedah? Mau semua seluruh Indonesia dibedah peraturannya, kan nggak mungkin, ya. Jadi itu tolong diinventarisir bahan hukum primernya apa saja, bahan hukum sekundernya apa saja, ya kan. Termasuk mungkin bahan hukum sekunder di situ naskah akademik dari sebuah perda. Kamu kan sudah banyak dapat bahan naskah akademik di PKKP HAM itu, numpuk di sana banyak, ya. Saya pikir itu dari saya, ya. Daftar pustaka ini sudah dibalik belum namanya ya? Saya lupa panduannya, dibaca panduannya S2. Seingat saya nama panduan itu namanya dibalik ya, nama besar, nama kecil, nama ya. Jadi dibalik. Hieronymus Suryatisnanta ini harusnya Suryatisnanta Hieronymus, atau kalau enggak Tisnanta HS gitu loh, kan gitu ya. Ini ada yang dibalik, ada yang enggak nih. Sulistyo Rianto udah dibalik, tapi ada yang lain enggak nih. Tolong nanti dicek lagi ya, apa sudah dibalik semua atau belum? Ya. Baik, Bro. Nama kecil, kalau kita kan pukul rata aja lah, nama akhir taruh di depan gitu ya. Kalau kita kan nggak kenal nama besar, nama kecil. Muhammad Akib itu bukan nama kecil ya. Bukan nama besar ya. Mana Pak Agus? Yang di belakang itu biasanya nama nama apa istilahnya? Hah? Nama apa ya? Surname lah, nama asli lah. Ya, apalah istilahnya kalau di luar negeri itu kan kayak nama marga gitu, itu kan ditaruh di belakang. Itu nanti kalau ditulis taruh depan. Ya. Name, surname. Nonet, Selznick, Nonet itu di depan biasanya kan. Tapi gitu. kalau pakai ini aplikasi Zotero atau Mendeley sebenarnya udah nggak jadi masalah itu. Ini kan manual nih. Dibalik sendiri sama dia. Iya udah sendiri, pakai style sendiri. Nah, ya udah, si Tio kalau nggak tahu juga tentang itu belajar sama Dahuri lah, bagaimana menggunakan Mendeley. Ketinggalan kamu sama Dahuri ya. Tinggalan jauh, Bro. Udah lulus tesis dengan lulus terbaik 12 publikasi. Tio publikasinya 3 sama. Publikasinya Tio 3-3-nya sama. Kalah sama Dahuri, ya. Saya pikir itu dari saya kembalikan ke Bu Kasmah. Ya, Terima kasih, Prof.
Prof. Akib yang pada intinya mengenai judul ya. Terus rumusan masalah, teori, semuanya ya. Gimana Tio? Ya Ya, nanti Bu. gini aja, itu kan bimbingan saya sama Pak Tis. Nanti bimbingan lagi sama Pak Tis lah kaitannya dengan judul ini kalau Ya. kesempatannya. Kalau enggak nanti hari apa kita Ngobrol apa bareng. namanya Zoom meeting khusus diskusi apa namanya kamu diskusi tentang ini ya. Bimbingan melalui Zoom ya dengan saya dan Pak Tis. Bertiga kita. Siap, Prof. Untuk selanjutnya kepada Pak Tis, kami persilakan Pak Tis. Ya ini terbalik, harusnya saya dulu baru Pak Akib gitu. Tapi ya udah gini. Jadi Pak Agus, memang sengaja yang land tenurial itu saya masukkan, Pak. Kenapa? Mosok 3 publikasi semuanya desain semua. Mending kalau desain semua. Desain itu didesain isinya sama semua. Makanya saya masukkan itu konsekuensinya adalah perubahan judul. Iya. Ya. Jadi kalau judulnya mungkin begini Pak. Saya makan ini ya, Pak Tis. Ya. Saya makan ini. Oh ya, monggo. Di sini ada ini Pak. Pizza sama Dunkin Donat gitu. Jadi judulnya itu kurang lebih begini itu ya. Kebijakan resettlement dan hak masyarakat terdampak bencana alam tsunami kecamatan ini, kabupaten ini. Desainnya hilang. Ya. Kenapa begitu? Sekarang yang harus dilihat bahwa resettlement yang di Lampung Selatan itu bisa dikatakan gagal. Ya. Gagal, dan oleh karena itu saya sudah kirim beberapa bagan tentang teori kebijakan publik yang esensinya bagaimana sebuah kebijakan publik itu kalau mau berhasil. Ya. Bagaimana sebuah kebijakan publik itu kalau mau berhasil. Itu dari Rian Nugroho. Ya. Itu yang pertama. Jadi judul Pak Agus harus berubah. Kemudian yang kedua, tadi ini ada Dauri, saya bilang, Tio ini orangnya yang pelit gitu. Walaupun kamu gaji pertama langsung sudah kirim duit ke sini untuk beli makan gitu. Tapi kamu itu pelit di dalam argumentasi. Apa akibatnya? Akibatnya pelit atau malas nulis? Nah, kalau malas nulis enggak lah. Rajin dia, Pak, rajin pangkal pandai. Gitu. Kamu harusnya berani berimprovisasi, berkreasi sehingga yang kamu tulis itu nggak salah. Coba kamu lihat di halaman 4 ya, kalau di sini itu dikemukakan gini, daerah Lampung Selatan yang terdampak tsunami merupakan sebuah daerah rawan bencana. Catatan kakinya, pasal 1 angka 14 tentang kerawanan bencana. Ini kalau pakai mesin plagiarisme pasti kena. Tapi kalau mengemukakan bahwa ya daerah pesisir Lampung Selatan, kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini, atau desa ini, desa ini, desa ini, itu adalah daerah rawan bencana karena ya karakteristik geologisnya, karakteristik hidrologisnya, karakteristik geografisnya berada di yang kemudian begini ini ketika tsunami pasti akan kena. Nah, biasanya kalau kita nulis ya mindahin isi tulisan orang, kemudian kita rangkai, kemudian kita parafrase. Itu bukan proses berpikir. Yang lebih ciloko lagi kan yang dikemukakan oleh Pak Agus tadi. Eduardo Rodriguez Oregia. Sopo ini? Orang Kalianda. Iya Pak, orang Kalianda itu. Mesti harus dilihat latar belakangnya kayak apa. Itu yang pertama dalam konteks menulis. Ya. Kemudian yang kedua, coba kamu baca apa hubungannya desain resettlement ini dengan undang-undang bencana.
Kamu nggak nyinggung sama sekali, nggak banyak. Padahal saya udah kemukakan dalam konteks penanggulangan bencana itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pra-bencana. Tahapan kedua, tahapan ketiga. Ya. Dan kemudian dalam konteks penanggulangan bencana itu ada tanggung jawab dan ada tanggung jawab pemerintah dan ada hak masyarakat. Coba nanti kamu baca pasal 6. Ya. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana itu diantaranya adalah mengurangi risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Dari kalimat ini, kalau kamu cari resettlement di dalam undang-undang bencana, ya nggak bakalan ada. Karena apa? Kata kuncinya, clue-nya, yang menghubungkan itu di pasal 6, huruf A. Yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah. Ya. Yang kedua, dari tanggung jawab itu, nanti dari A sampai G, kamu baca. Kemudian dari tanggung jawab itu ada kewenangan Pemda, kewenangan pemerintah. Tapi jangan pakai teori kewenangan ya, ada bosen. Ya, kewenangan pemerintah yang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan. Pertanyaannya pemerintah itu siapa? Di situ ada multi level governance. Ada nasional, bahkan kalau dalam undang-undang bencana ini ada internasional. Ya. Bencana di tsunami Aceh. Yang datang justru internasional dulu, bukan nasional. Ya. Internasional, nasional, pemerintah provinsi, kabupaten, dan sampai dengan desa. Itu semuanya ada kebijakannya. Di desa pun, yang perlu kau tahu, bahwa konsep village resilience, ketahanan bencana di tingkat desa, itu riset pertamanya justru dari Lampung Selatan. Ya. Ini nanti, kewenangan ini nanti akan terkait dengan resettlement itu. Termasuk di dalam kewenangan ini ada wewenang pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan. Daerah pantai yang banyak penduduknya itu kalau dikaitkan dengan kewenangan ini itu apa? Gitu. Termasuk juga di dalamnya nanti akan terkait dengan bagaimana penanggulangan bencana yang akan terkait dengan konteks dalam konteks pra-bencana. Nah, dalam konteks seperti ini, kamu harus berani, kamu harus memahami bagaimana ini ada undang-undang bencana, tumburkan, selaraskan dengan undang-undang pengadaan tanah. Kamu tahu KOGA enggak? Tahu, Pak. KOGA itu, kenapa kok dinamakan KOGA? Itu karena di situ dulu korban Gunung Agung itu ditaruh di pasar itu milik Korem itu. Dari Bali sana kemudian taruh di situ, kemudian baru ditaruh di Banjit gitu. Maka di situ kemudian dikasih nama KOGA, korban Gunung Agung. Yang kemudian sekarang jadi pasar. Gitu. Itu kebijakan siapa? Kebijakan nasional. Artinya apa? Resettlement itu sudah ada sejak dulu. Tapi untuk melakukan resettlement itu perlu memperhatikan kapasitas ekonomi, sosial,
budaya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, dalam konteks resettlement dalam penanggulangan bencana ini, dua ketentuan itu harus ketemu masuk. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya kemudian kan gini, apakah Pemda mempunyai kewenangan untuk resettlement? Mempunyai kemampuan untuk itu? Kalau itu dikaitkan dengan perencanaan pembangunan, wah, APBD-nya Pemda nggak kemakan itu. Itu kewenangan pemerintah pusat, program resettlement itu BNPB nasional. Ya. Nah, itulah yang kemudian nanti yang harus kamu uji itu adalah kebijakan pemerintah ini, ya, kebijakan pemerintah ini terhadap kasus yang ada di Lampung Selatan. Tuh. Itu nanti ada pembagian kewenangannya itu. Kewenangan daerah apa, kewenangan pusat apa, dan pada tingkatan masyarakat itu apa. Di situ hak masyarakat ya harus terpenuhi. Nah, hak masyarakat bencana yang kena bencana itu ada di mana? Di Undang-Undang Bencana. Itu. Nah, kelemahan dari kamu nulis tentang bencana tetapi nggak membaca, tidak memahami undang-undang bagaimana konstruksi pengaturan undang-undang bencana ini. Gitu. Nah, kemudian yang perlu kamu letakkan dalam latar belakangmu itu adalah fokus studi. Fokusmu itu ada pada apa? Kalau fokus studinya pertama pada pelaksanaan resettlement, itu nanti akan terkait dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Gitu. Oleh karena itu, program resettlement yang ada di pemerintah kabupaten di Kabupaten Lampung Selatan itu sangat lambat. Kemudian resettlement yang dilakukan itu top down. Padahal sebenarnya bagaimana sebuah kebijakan publik itu akan berhasil, itu yang harus kamu elaborasi teorinya. Ya. Sudah saya kirim tadi beberapa bagan tentang bagaimana sebuah kebijakan publik itu akan berhasil. Tapi sekali lagi, kamu jangan pelit-pelit. Saya berikan contoh misalkan di halaman, coba buka halaman 11. Ya. Thomas Erdai menguraikan bahwa proses kebijakan publik terdiri dalam beberapa tahapan, A sampai F. Erdai itu tidak meletakkan konsep kebijakan publiknya dalam konteks bencana. Pertanyaannya apakah pendapat Thomas Erdai ini bisa dipakai dalam konteks penanganan kebijakan penanggulangan bencana? Hati-hati. Oleh karena itu, tahapan ini harus diterjemahkan dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana. Yang esensinya 3 itu. Ya, kebiasaan di Fakultas Hukum kan gitu, pakai teorinya Friedman. Sistem hukum terdiri dari 3 komponen, struktur, substansi, culture. Udah berhenti. Sejak zaman dulu sampai sekarang begitu. Padahal 3 ini itu masih ada aspek yang keempat. Bagaimana bekerjanya fungsi-fungsi hukum. Ya. Itu banyak sekali yang cuma sampai 3 gitu. Cuman yang
bagaimana bekerjanya struktur, bekerjanya substansi, bekerjanya culture, itu nggak pernah dia jelaskan. Bukunya aja juga nggak pernah dibaca sampai tuntas, gitu kan? Itu Bu Esmi saya bilang gitu nggak berani nguji saya. Gitu. Apalagi Pak Teki, ya senior saya kalau Pak Teki dengan saya. Cuman dia profesor gitu aja. Gitu. Sebenarnya bukan karena itu, karena takut saya tujah dari belakang. Gitu. Wah, ini bawa, Itu pertama. bawa spadik juga pernah. Berkenaan. Ngeri amat. Ya. Tadi baru pertama ini. Itu berkenaan dengan teori kebijakan publik. Yang kedua, yang harus kamu pahami lagi. Jadi teori kebijakan publik itu harus kamu lihat, kamu elaborasi, bagaimana sebuah kebijakan publik itu bisa berhasil, gitu. Ya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan teori. Atis, kalau mau agak sedikit bagus teori kebijakan publik itu lanjutkan dengan black box teori, Pak. Ya nanti elaborasi bagaimana sebuah kebijakan publik itu berhasil masuk ke black teori itu. Dan seterusnya itu nanti bimbingan nanti aja. Ini kerangka besarnya. Ya. Kemudian yang kedua itu berkenaan dengan manajemen bencana. Jangan lama-lama, Ya. Jangan lama-lama. Oh iya, sebentar lagi. Manajemen bencana ini mesti kamu harus letakkan dalam konteks resilient disaster, ketahanan bencana. Ya. Salah satu bentuk ketahanan bencana itu adalah prabencana. Ya, prabencana. Kalau prabencana berarti ya dicegah. Salah satu bentuk dicegahnya nyingkir kalau resettlement itu. Karena apa? Ya, karena itu kerawanannya luar biasa. Kamu nggak perlu pakai teori kesejahteraan sosial. Nggak usah, udah jadi PNS ngapain sejahtera? Udah pasti sejahtera lah itu. Yang harus kamu kemukakan di sini itu berkenaan dengan hak. Ya. Dengan hak masyarakat terdampak bencana. Pakai teori Dworkin. Keren dikit. Udah suruh nyari. Keren dikit pakai teori haknya Dworkin. Ya, terserahlah. Orang nggak pernah pakai, kamu pakai Dworkin. Begini, kalau teorinya Dworkin, itu kamu pakai untuk baca undang-undang bencana ini. Gitu. Ya. Pakai undang-undang bencana ini. Ya. Baik, Pak. Cukup itu dulu, metode nanti. Ya, tapi yang jelas begini. Kamu harus mempelajari satu, statute approach. Peraturan perundang-undangan. Undang-undang bencana, undang-undang perencanaan pembangunan, undang-undang pengadaan tanah, undang-undang pertanahan, itu peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Yang kedua, kamu itu sudah taruh itu kecamatan atau kabupaten Lampung Selatan, itu berarti akan berkenaan dengan case. Maka di situ harus ada case approach. Kalau kemudian kamu mengemukakan ada huntara, kemudian baru huntap, itu hanya ada di yang akan kamu lihat yang di Kabupaten Lampung Selatan. Saya kasih tahu. Kalau gitu nanti metodenya nggak usah pakai susu legal ya. Nggak usah. Pakai doktrinal aja. Ya, nggak usah pakai susu legal. Kamu tahu nggak di Aceh itu? Di Aceh itu mereka pakai huntara sendiri. Pakai huntara dekat semak-semak. Dibikinkan, mereka bikin sendiri. Dibikinkan huntara. Orang nggak mau ke situ. Hunian sementaranya itu cuma 3 kali 4. Satu Pilih asmara dia.
Jadi bilik asmara jadinya. Nah, iya, malah jadi bilik asmara dan kemudian mereka lebih suka yang dekat semak-semak. Oh. Kenapa? Karena itu ada pertimbangan-pertimbangan sosial yang harus kita pahami. Ya. Ya, Pak. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti kalau berkenaan dengan manajemen bencana, itu yang saya katakan sama kaummu itu kemarin, cari itu Sia, bukan Cia. Kalau Cia istri kakakmu, kalau Sia social impact assessment, ya itu indikatornya apa? Apa yang harus dipertimbangkan ketika seseorang harus pindah dari satu tempat ke tempat lain? Itu harus ada sosial dipindahkan ya. Itu harus ada social impact assessment gitu. Ya, untuk metode pakai 2 itu aja. Ya. Mau yuridis normatif, dogmatik, sakarmu lah. Kalau bisa kamu pakai yuridis romantis gitu. Bikin sendiri. Ya. Ya, Pak. Dengan demikian maka ya, Yuridis eksotis, Mas. nah, yang paling penting perlu saya sampaikan, Tio, ya, Ya. kalau kamu milih satu kata, diksi itu mesti ada penjelasannya. Bisa ada Jangan Pak pelit-pelit, ya, jangan pelit-pelit. Kamu menggunakan teorinya siapa, mesti harus kamu pahami. Ini cocok enggak? Sehingga Pak Agus nggak perlu menguakan itu tadi. Siapa Roduk? Jangan-jangan pemain sinetron gitu loh. Eduardo Rodriguez. Gitu. Ini siapa? Ya. Ya, Pak. Di Indonesia ini banyak sekali ahli manajemen disaster gitu. Ya. Mungkin itu Prof Akip. Untuk selanjutnya kamu pulang dulu lah. Kalau nggak berani ini tak teleponkan, saya omongkan dengan ketua KPN-nya itu. Ya. Ya, Pak. Selesai ini, nanti ada beberapa catatan yang akan saya berikan, saya kirimkan ke dirimu berkait dengan dengan judulmu ini, dengan tesismu ini, dan tolong dikerjakan dulu, ya. Mungkin itu. Terima kasih, Pak Terima Akip. kasih, Pak. Saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih. Silakan Bu Kasma. Ya, terima kasih Pak Tis. Banyak sekali catatannya. Ternyata ada metode baru yuridis romantis ya, nanti bisa dipakai ya, Tio. Ada. Muridnya Pak Arif itu dia nih. Nah itu yuridis eksotisnya kok nggak disebut? Nah, itu dia tambah ya Pak Muh ya. Ternyata ini Dari banyak sekali yang ikut, ada Pak Dari Jul, Unpad yuridis eksotis itu. ada Pak Muh. Ya. Ternyata penggemarnya banyak, Tio. Nggak perlu ditanggapi karena dari pembimbing nanti katanya mau Zoom bertiga, kata Pak Prof Akip tadi ya. Kita akhiri saja seminar proposal Saudara Tio Haikal Anugrah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Siap. Udah ya, lab aku ini ya. Dadah, Pak tadi. Terus, dadah, Sadayana. Keluar dulu ya. Sehat-sehat, Pro. Sehat-sehat, Prof. Jaga kesehatan. Makanya saya udah berapa hari nggak masuk ini. Iya, cukuplah perdata yang ini berkurang sama pidana. Masa mau nambah Prof lagi yang satu kurang gitu kan. Jaga kesehatan. Pak Muh itu Pak yang suka kemana-mana. Nah itu dia. Kamu tadi itu jangan jauh-jauh jalan-jalan. Saya ini ada di HTN saya ini.